Ini adalah tugas pertama, yaitu mencari data TS, UAS, tugas, nilai akhir mahasiswa. Nah, di sini yaitu kita punya package data mahasiswa kelas B, public class data mahasiswa kelas B. Nah, di sini double ini maksudnya yaitu untuk outputan bilangan pecahan. Nah, di sini 35, 45, 20. Ini adalah ketentuan dari dosen biasanya. Dari 60, ini adalah misalnya nilai. Ini adalah nilai dibagi 100. Nah, kita banyak variabel ini langsung ditaruh variabelnya di sini. Kemudian system.out.println ini akan mencetak apapun yang ada di dalam titik 2 dalam bentuk string. Nah, di sini ada tambahan plus n body. Plus n body ini akan memanggil dari variabel n body tadi sampai n wakidi. Nah, di sini. Oke, kita run. Ini akan seperti ini. Oke, selanjutnya untuk array kita pakai package array data mahasiswa juga. Nah, java.until.scanner ini yang kita pakai scanner. Nah, public static void main string art. Nah, di sini kita pakai string untuk variabelnya, tipe data string. Nah, kita pakai scanner, input sama dengan new scanner. Nah, new ini nanti akan memanggil ke data mahasiswa. Ya, kemudian di sini kita memakai batasan 3 kali, mengulang 3 kali, karena kita pakai for, dia akan mengulang sebanyak 3 kali sesuai yang ada kita tuliskan di sini. Kemudian di sini array data mahasiswa. Ya, ini variabel ini diumpamakan dengan i dan new mahasiswa. Ini akan memanggil data yang ada di sini. System.out.println ini akan menampilkan string dalam 2 titik tanda petik dan dengan ketentuan i plus 1. Slash t ini maksudnya tab. Nah, variabel n sama dengan input.nextLine. Input.nextLine ini adalah captionnya dan seterusnya ya. Nah, di sini array data mahasiswa akan memanggil variabel n. Ini variabel n, m dan a, seterusnya. Nah, tadi kita memakai perulangan for dan logikanya adalah in i sama dengan 0, i lebih kecil dari array data mahasiswa dan length i plus plus. Dan ini maksudnya i plus plus ini akan bertambah 1 setiap kali perulangan. Nah, di sini ada plus array i get nama. Ini akan memanggil dari array data mahasiswa dan seterusnya. Kita run. Kita masukkan nama Febri Yani, enter, masukkan name, alamat asal Malang, masukkan nama mahasiswa yang kedua, name-nya, alamat asalnya, masukkan mahasiswa yang ketiga, name-nya. Nah, seperti ini. Masukkan alamat asal.
dia berhenti, prosesnya akan berhenti setelah mengulang sebanyak 3 kali, karena tadi kita memakai perulangan sebanyak 3 kali. Oke, itu untuk array. Ini adalah program dasar, yaitu kita punya package data mahasiswa, public list data mahasiswa, dan sini kita punya variabel A sampai D. Ini adalah nilai dari IP, misalnya A itu sama dengan 4, B plus itu sama dengan 3,5. Kita memakai double karena di sini ada bilangan pecahan. Biar aman kita pakai double aja. Nah, di sini juga pakai double biar nanti hasilnya walaupun koma-koma gitu pakai double. Kita punya variabel PD. Ini adalah mata pelajaran yang kita singkat. Nah, di sini double nilai 1 sampai nilai ke-8. Ini adalah banyak pelajarannya sampai ke-8. Nah, di sini Arkom itu dapat B+. Tinggal kita cari B. Kita taruh aja di sini kali B. Nilai kita dikaliin sama nilai akhir kita, ya. Terus di sini total dari nilai kita itu, ya, di sini ditambah, kemudian nilai IP sama dengan total bagi 20. Total ini akan memanggil dari total variabel total, kemudian dibagi 20 karena SKS yang kita dapatkan 20. System.out.println ini akan mencetak hasil outputan ke samping. Nah, di sini ada data mahasiswa. Nah, ini akan menampilkan string. Nah, di sini ada B+, B2+. Ini akan memanggil dari variabel ini, variabel yang ada di sini, dan seterusnya. Nah, kita run, hasilnya akan seperti ini. Tadi namanya udah diinputkan langsung di sistem out.println ini dan ini untuk yang ini data mahasiswa juga ya, seperti ini. Ini adalah struktur kontrol. Nama package kita luas tanah yang dapat dibeli, public list-nya luas tanah yang dapat dibeli. Nah, di sini kita pakai tipe data integer. Di sini ada variabelnya uang, P, L, panjang lebar. X ini adalah harga per meter. Y ini adalah, di sini ada, kita akan tuliskan rumus. Nah, di sini kita menggunakan logika Y lebih kecil sama dengan uang. Nah, system.out.println, jika Y lebih kecil sama dengan uang, maka tanah bisa dibeli, dan jika tidak, dan jika Y lebih besar dari uang, maka tanah tidak bisa dibeli. Kita run. Oke, tanah bisa dibeli karena di sini sudah menentu uangnya 5 juta dan harga tanahnya itu 1 juta. Oke, seperti itu untuk kontrol. Ini untuk inputan dari keyboard. Input. Package kita namanya IO, import java.io.bintang. Bintang ini adalah untuk mewakili seperti ini, yang panjang ini. Bisa kita wakili dengan tanda bintang. Kemudian public place-nya yaitu IO. Kemudian kita menggunakan string. Tipe data string, dan di sini ada variabel MK nama name
dan kemudian ada yang kedua tipe data integer. Di sini banyak variabel. Nah, di sini kita menggunakan buffer reader input, new buffer reader, new input, print reader, system.in. Nah, system.out.print ini biasanya kan akan menampilkan string atau teks. Nah, di sini ada variabel mk ini tadi ya ini. Nah, sama dengan input, ini adalah input, sedangkan captionnya ada readline. Dan untuk integer captionnya itu first in input.readline. Nah, di sini ada nilai quiz, nilai tugas, dan nilai akhir. Ini adalah mencari rata-rata. Nilai quiz 1 sampai dengan 3 dijumlahkan dibagi 3. Begitu juga dengan nilai tugas. Nah, dan untuk di nilai akhir, nilai quiz ditambah nilai tugas, nilai UTS, dan nilai UAS itu dijumlahkan. Nah, di sini nilai quiz itu dikalikan 10, nilai tugas dikali 15, 30, dan 45. Ini ketentuan dari dosen, yang biasanya nilai quiz itu misalnya nilainya nanti setelah ditotal dikalikan 10, 15, 30, dan 45 dibagi 100. Di sini ada plus mk. Plus mk ini maksudnya untuk memanggil variabel mk ini, semua variabel mk, dan seterusnya sampai nilai akhir. Kita run. Oke, mata kuliahnya matematika, misalnya aja Febriani ini nilai Q1, ini pemisalan saja ya. Nah, nilai akhirnya itu 89. Oke, itu untuk inputan dari keyboard. Nah, kalau yang untuk metode saya kurang mengerti, saya cuma bisanya seperti ini aja. Double, kita mau pakai double, pada double in while. Nah, di sini pakai switch case break, tapi saya kurang mengerti kalau masalah yang ini, saya tidak bisa. Itu aja, cuma saya sorotkan codingnya aja. Nah, di sini ada switch case 1, case 2, case 3. Nah, tapi untuk menjelaskan saya nggak ngerti. Kemudian untuk runnya juga error, saya tidak mengerti salahnya di mana. Seperti ini error, saya tidak ngerti. Selanjutnya besok bapaknya aja yang jelasin. Oke.